Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Camburjo 2, Ibu Lilis Haryani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Camburjo 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua telah diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara praktek kinerja kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lantaran sholawat kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini adapun acara pada praktek kinerja kepala sekolah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua paparan kepala sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah pemaparan praktek kinerja oleh kepala sekolah dengan indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada kualitas pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Haryani. Selain pemaparan, nanti ada diskusi dan tanya jawab. Kepada Bu Lilis Haryani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Guru SDN Camburjo 2, mari kita bersama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul di ruang kelas 1 SDN Camburjo 2 dalam kegiatan kinerja kepala sekolah dalam indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam pada kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya besok diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan dapat syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di ruangan ini dalam kegiatan kami, yaitu melaksanakan kegiatan kinerja kepala sekolah SDN Camburjo 2, yang mana dalam hal ini kita mengambil indikator, yaitu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum adalah panduan utama dalam proses pendidikan. Pengelolaan kurikulum yang baik berdampak pada kualitas pendidikan. Ulang lagi, pengelolaan kurikulum yang baik berdampak pada kualitas pembelajaran. Selanjutnya, refleksi juga dibutuhkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan kurikulum. Di samping itu, Bapak Ibu Guru, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan prakteknya juga dapat dilihat, yaitu dengan
meningkatkan upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara membahas perencanaan dan pelaksanaan proses belajar. Yang kedua, memberikan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, menunjukkan praktek pembelajaran yang baik. Dan yang terakhir, menyediakan dukungan agar guru dapat fokus pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, apa itu refleksi? Refleksi adalah proses berpikir kritis dan mendalam terhadap praktek yang telah dilakukan. Dalam konteks pendidikan, refleksi menjadi alat untuk memahami apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Refleksi bisa bersifat individu maupun kolektif atau kolaboratif. Adapun tujuan refleksi adalah mengetahui keberhasilan dan tantangan pengelolaan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya menyesuaikan pelaksanaan kurikulum dengan karakteristik peserta didik. Terus kemudian yang terakhir yaitu tujuan refleksi adalah menyusun langkah perbaikan ke depan. Manfaat apa refleksi dalam pengelolaan kurikulum? Yaitu manfaatnya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yang mana Bapak Ibu Guru harus selalu meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga anak-anak ini ada peningkatan untuk mendapatkan ilmu atau menilai pembelajarannya itu akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya menguatkan budaya evaluatif dan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya menghasilkan kebijakan sekolah yang berbasis data dan kebutuhan nyata. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan manajemen sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, komponen-komponen apa yang harus kita refleksikan? Yang mana? Itu pertama adalah kita mengadakan perencanaan Bapak Ibu. Apakah perencanaan pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan kita ini? Jadi kita harus mengadakan perencanaan. Perencanaan apa saja yang harus disesuaikan dengan kurikulum, yaitu masalah pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan pelaksanaan. Bagaimana kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas? Apakah Bapak Ibu Guru sudah sesuai untuk pelaksanaan kualitas pembelajaran, sudah ada peningkatan atau belum? Dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya, menjadi PR bagi Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Entah bagaimanapun caranya Bapak Ibu Guru untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ya, nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara kita untuk meningkatkan pembelajaran kualitas di kelas kita masing-masing. Yang ketiga yaitu masalah penilaian Bapak Ibu. Apakah sistem penilaian sudah mencerminkan capaian pembelajaran? Dan ini monggo kita bersama-sama kita cermati. Kita sebagai seorang pendidik, ini adalah tugas kita bersama. Kita tidak hanya mentransfer ilmu kepada siswa, tetapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Dan hasil inilah yang harus untuk masa depan anak-anak kita. Kita sebagai seorang pendidik, ini adalah tanggung jawab kita semuanya.
walaupun sepenuhnya adalah orang tua di rumah masing-masing, tetapi kita sebagai seorang pendidik, ini adalah tugas kita untuk menjadikan siswa-siswa didik kita nanti akan menjadi lebih baik dan menjadi anak yang sukses. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tak luput dari penilaian kita terhadap siswa. Jadi kalau kita memberi nilai, penilaian jangan asal ya Bapak Ibu ya. Wah bocah begini, nanti kita pokoknya begini. Istilahnya kalau zaman dulu itu ngaji, ngarang biji. Jadi kita sebagai seorang pendidik, mari kita bersama-sama untuk memberi penilaian kepada anak ini yang benar-benar untuk supaya anak-anak ini nanti menjadikan anak-anak yang berkualitas. Kemudian yaitu komponen selanjutnya yaitu evaluasi diri sekolah. Sekolah mana yaitu SD Negeri Campur Jo 2. Apakah pengelolaan kurikulum mendukung visi misi sekolah? Dan ini yang sangat penting kita perlu kita ketahui Bapak Ibu guru ya. Jadi visi misi sekolah ini sangat penting, Bapak Ibu harus paham yang mana kita pengelolaan di sekolah ini harus sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Nyambung apa tidak? Dan ini connect apa tidak? Dan ini perlu kita perhatikan bersama. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya nanti untuk refleksi nanti adalah kegiatannya adalah diskusi guru secara berkala. Ini ya, ini bisa melalui MGMP, itu kalau SMP ya Bapak Ibu ya. Kemudian KKG internal itu di sekolahan atau di tingkat gugus ataupun di tingkat kecamatan. Kemudian supervisi akademik, apa itu? Yaitu kepala sekolah memberikan supervisi akademik pada Bapak Ibu guru ini secara berkala. Kemudian survei kuesioner siswa dan orang tua ini sangat penting. Jadi orang tua dan siswa ini kita libatkan untuk menilai kita semuanya, para Bapak Ibu guru, juga sekolahan kita bagaimana kedepannya itu akan jadi lebih baik. Jadi perlu kuesioner kepada siswa dan orang tua. Dan ini tiap tahun sudah kita laksanakan sehingga Bapak Ibu guru, mohon maaf, sehingga orang tua itu akan selalu mengikuti kegiatan apa yang ada di lembaga kita yaitu SD Negeri Campur Jo 2. Selanjutnya, metode refleksi selanjutnya yaitu forum rapat evaluasi kurikulum. Dan ini kita adakan 1 tahun 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kurikulumnya ini bagaimana Bapak Ibu perlu tahu akan menjadikan penjenengan meningkatkan mutu untuk pembelajaran di kelas. Jadi kurikulumnya itu sesuai apa enggak dengan apa yang kita berikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu catatan harian guru dan dokumentasi proses belajar. Ini mohon maaf Bapak Ibu guru ya. Jadi penjenengan kalau mengajar di kelas, alangkah baiknya lebih baik membuat di video enggak apa-apa. Penjenengan video, penjenengan foto, ya, terus penjenengan masukkan ke paguyuban kelas sehingga sebagai laporan pada orang tua bahwa ini loh kegiatan anak-anak di kelas. Ini akan lebih baik. Atau penjenengan video kirim ke saya malah lebih baik. Dan ini penting Bapak Ibu guru. Ya untuk biar apa? Meningkatkan mutu pembelajaran untuk anak-anak. Jadi di samping penjenengan nanti akan berkualitas untuk pembelajarannya, memberikan pembelajaran, dan anak-anak juga akan meningkatkan mutu pendidikan untuk anak-anak. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan olahraga Pak Catur bisa Pak, penjenengan misalkan anak-anak pada waktu kegiatan bermain atletik, lari, penjenengan di video atau di foto. Inilah, jadi hasilnya itu nyata. Sekarang kita bekerja itu Bapak Ibu semuanya, kita sudah sungguh-sungguh saya mengajar betul di dalam kelas itu terus jam 7 sampai jam 12. Tapi
Kalau tidak ada bukti itu dianggap bohong. Ya, ngaten nggih. Memang sekarang tuh zamannya seperti itu. Monggo mulai besok atau mulai ini semester ini kita monggo penjenengan di video tidak apa-apa. Sekarang untuk apa itu alat yang kita gunakan itu kan mudah kita dapat. Jadi monggo jangan minta bantu salah satu teman gantian di video. Jadi nanti anak-anak juga akan suka. Ya, beda. Ya, ngajar di video terus kemudian anak-anak sambil melihat saya di video itu akan sungguh-sungguh belajarnya akan lebih baik. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dengan metode refleksi ini semuanya pembelajaran di SDN Camurjo 2 akan lebih meningkat, mutu pendidikannya akan lebih meningkat. Bapak Ibu yang kami hormati, dan di sini saya tampilkan analisis hasil refleksi raport pendidikan SDN Camurjo 2 tahun 2025, yang mana hasil raportnya ini alhamdulillah ya semuanya baik, ada yang baik, ada yang sedang, ada yang turun, ya ini Bapak Ibu. Dan ini yang saya tampilkan di sini adalah yang prioritas, yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita bahas untuk lebih meningkat lagi hasilnya di raport pendidikan tahun depan dibandingkan raport pendidikan yang tahun 2024 yang 25 ini adalah satu proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, yang mana di dalam raport pendidikan di tahun 2025 ini Bapak Ibu Guru, ini rapotnya capaiannya itu kurang, naik, nilainya itu naik dibanding tahun 2024, naik, tetapi belum standar, masih kurang. Berarti nilainya itu belum secara KKM belum sesuai KKM, masih di bawahnya. Dibandingkan tahun 2024 itu dia itu naik, tapi masih kurang, nilainya kurang. Dan analisis yang kita temukan yaitu walaupun ada peningkatan, capaian masih tergolong rendah. Ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan permasalahan yang pertama ini yaitu pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan ini yang nilainya masih kurang, monggo kita berdiskusi bersama agar apa nilainya nanti tahun depan bisa lebih baik lagi. Saya mohon kepada Bapak Ibu Guru diskusi bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan ini. Monggo siapa kira-kira yang ingin memberi masukan, Bapak Ibu Guru? Nah, Bu Rizka, monggo Bu Rizka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tindak lanjut atau solusi untuk peningkatan mutu berdasarkan analisis tadi bisa mengajarkan pelatihan berkala berbasis kebutuhan guru dengan cara yang pertama melakukan pelatihan mandiri baik secara online maupun offline. Nah, pelatihan mandiri secara online ini bisa Bapak Ibu Guru lakukan atau ikuti di PNM atau sekarang yang disebut dengan ruang GTK. Dan pelatihan secara offline itu bisa melalui KKG ini yang bisa diikuti Bapak Ibu Guru dan dilaksanakan minimal bisa 1 bulan sekali setelah jam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Ini adalah solusi pertama Bapak Ibu. Bagaimana pendapatnya Bu Rizka? Setuju apa enggak? Setuju. Terima kasih. Berarti untuk meningkatkan mutu guru ini yang nilainya masih kurang, kita sebagai pendidik yaitu mengadakan pelatihan berkala berbasis kebutuhan guru. Di antaranya tadi mengadakan mengikuti pelatihan baik secara online maupun offline ya. Terima kasih
Terus yang kedua bisa mengadakan KKG. KKG ini di sekolah ya. Sekolah ini yang mana kegiatan ini dilaksanakan jam 12 setelah anak-anak pulang sekolah, jadi tidak mengurangi jam pelajaran anak-anak. Terima kasih Bu Rizka. Mungkin ada yang lain, jawaban lain untuk solusi ini agar peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan? Monggo Bu Astri, monggo. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan Bu Lilis. Untuk tindak lanjut dan solusi peningkatan mutu pada indikator peningkatan mutu guru dan teknik dalam meningkatkan peran KKG dan supervisi akademik, ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan kegiatan KKG sebagai wadah pengembangan profesionalisme dan supervisi akademik sebagai bentuk dukung dan umpan balik konstruktif. Nah, adapun cara peningkatan peran KKG itu diantaranya yang pertama yaitu kegiatan yang relevan, yang kedua diskusi dan sharing, ketiga peningkatan kompetensi, keempat memaksimalkan kegiatan KBM, dan yang kelima kolaborasi. Nah, adapun peningkatan supervisi akademik diantaranya yang pertama umpan balik konstruktif, yang kedua pendampingan dan pembelajaran, ketiga motivasi dan inovasi, keempat perbaikan kualitas pembelajaran, serta sistem supervisi yang terstruktur. Nah, dengan meningkatkan peran KKG dan supervisi akademik guru ini, diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan guru dapat berkembang secara profesional. Terima kasih. Terima kasih Bu Astri, luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana untuk jawaban dari Bu Astri ini bisa diterima Bapak Ibu ya. Monggo, semoga Bapak Ibu semuanya dengan jawaban Bu Astri itu nanti kita bersama-sama ya melakukan apa sesuai yang tadi telah disebutkan. Ya tujuannya yaitu ya untuk meningkatkan mutu guru ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk solusi selanjutnya mungkin ada lagi dari peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Monggo Pak Heri, monggo Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Bu Lilis atas waktunya. Di sini saya akan mungkin memberikan tidak lanjut untuk indikator peningkatan mutu guru dan teknik dalam bidang mengembangkan budaya refleksi individu dan kolektif. Untuk yang pertama, saya akan memberikan contoh atau tindak lanjut dalam bidang refleksi individu Bu Lilis. Di dalam refleksi individu, kita bisa menerapkan praktek refleksi diri secara mandiri, mungkin dengan kepala sekolah atau siswa, untuk mendapatkan saran atau umpan balik yang berdampak positif pada diri kita sendiri dan sebagai guru. Yang kedua, untuk budaya refleksi kolektif, kita bisa membuat KKG kecil, mungkin untuk lingkup SD kita sendiri, di lingkup SD Campurjo 2 sendiri, untuk mengevaluasi pembelajaran atau pengalaman yang teman-teman guru dapatkan selama pembelajaran, mungkin selama 1 bulan sekali pembelajaran itu dan diadakan 1 bulan sekali. Matur tulis, matur suwun. Terima kasih Pak Heri, luar biasa Bapak Ibu guru tanggapannya untuk indikator peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik. Alhamdulillah sudah ada masukan 3 teman, yang mana masukan ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya tidak hanya usul dan saran atau tanggapan saja. Nanti kami harapkan untuk usul dan saran ini kita nyatakan dengan action Bapak Ibu semuanya. Jadi sehingga Bapak Ibu guru semuanya itu menjadikan guru-guru yang bermutu, yang meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga berdampak nanti kepada anak-anak yang mutu nilai anak-anak nanti juga akan meningkat. Nanti di Bapak Ibu guru ya. Jadi terima kasih saran dan tanggapan pada Bapak Ibu semuanya, yang mana nilai rapot pendidikan kami yang kemarin masih dinilai masih kurang. Dengan penjenengan nanti setelah ada tanggapan ini, selesai nanti tanggapan ini, nanti kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah penjenengan solusikan hari ini
untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi kita laksanakan apa-apa tadi yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti untuk peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, nanti akhirnya nanti mudah-mudahan tahun depan nilainya akan menjadi lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Baik. Kemudian untuk analisis hasil refleksi rapor pendidikan di SDN Cambojo 2 ini yang tahun 2025, ini yang kedua itu yaitu masalah indikatornya yaitu program dan kebijakan satuan pendidikan, yang mana capaiannya itu sudah baik Bapak Ibu, capaiannya itu baik, tapi nilainya itu menurun dibanding tahun 2024. Ini mohon maaf, kemarin kok enggak saya beri berapa persen menurunnya itu kok enggak ya. Ini jadi yang secara garis besar bahwa program dan kebijakan satuan pendidikan ini capaiannya itu sudah baik, nilainya itu sudah baik. Tetapi dengan tahun kemarin nilainya itu turun. Paham ya? Nah, ini kenapa kok turun? Monggo kita cari diskusi lagi, solusi lagi, biar nanti nilainya nanti tidak turun. Itu bagaimana caranya? Monggo, mungkin Bapak Ibu juga kami mohon kita berdiskusi lagi, mungkin penjelasan semuanya ada usul dan saran atau tanggapan, sehingga nanti untuk program dan kebijakan satuan pendidikan nanti dapat nilainya menjadi naik kembali ya. Yang kemarin sudah naik, sudah bagus kok turun, jadi monggo kita naikkan kembali. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Monggo, mungkin ada Bapak Ibu guru yang memberi tanggapan atau solusi? Siapa? Bukan nih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami dari tindak lanjut dan solusi peningkatan mutu. Dalam ini adalah indikator peningkatan mutu guru dan pendidikan dan tenaga pendidik. Yang pertama itu melakukan evaluasi kebijakan internal sekolah. Nah, kita bisa menitik beratkan pada sekolah kita sendiri, sekolah SDN Cambojo 2, yang mana dalam indikator evaluasi kebijakan internal sekolah memiliki beberapa indikator yang saya pilih. Yang pertama itu kualifikasi akademik guru. Misalnya dari guru yang belum S2, sekarang programnya baru S1 ke S2. Yang kedua sertifikat pendidik ya. Yang ketiga uji kelayakan dan kesetaraan. Yang berikutnya adalah rasio antara guru BK, dalam hal ini SD masih belum ada tenaga BK. Yang berikutnya itu tenaga administrasi. Terus kita peningkatan pertama ini adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dari seorang pendidik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, di mana dalam hal ini melakukan evaluasi kebijakan internal sekolah bisa dengan relevansi kebijakan yang diterapkan dari ibu kepala sekolah untuk para guru kita. Terima kasih, dan di situ kami mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa bukan jawabannya. Dan ini Bapak Ibu ya, memang untuk indikator kita yang nilainya masih kurang, masih turun ya, mohon maaf turun. Ini peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Dan ini tadi dari Bu Kanit solusinya ini, yaitu melakukan evaluasi kebijakan yang ada di internal sekolah. Yaitu apa? Kita melihat, mengidentifikasi teman-teman kita ini, mungkin kalau semuanya ijazahnya sudah S1 semua ya Bu ya, masuk pendidikannya sudah
S1 semuanya. Mungkin perlu peningkatan lagi, yaitu kuliah lagi di S2. Mungkin yang sudah mau jalan begini ya. Mudah-mudahan ini nanti yang akan berjalan melanjut ke meningkatkan mutunya ya. Ini Bu Dwi ke S2, kuliah lagi di S2. Yang lain Bapak Ibu, Pak Catur mungkin ya. Kalau bukan Ibu Dwi sampai semua gak wis terima ing pandum, enggak apa-apa. Wis ngeluh, mikir apa itu anak-anak kelas 1 itu udah pusing ya. Monggo yang timur-timur yang muda-muda, yang ini mungkin Pak Heri, Pak Rifa, Bu Endang, aku nyekolah anakku Lilis. Nah ini yang belum punya tanggungan-tanggungan, mumpung belum, monggo kita meningkatkan mutu kita ya dengan cara nanti bersekolah lagi itu ya, mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu kita sebagai guru harus profesional, pedagogiknya jelas, harus tahu pedagogik. Memang kalau dulu zaman SPG itu ada pembelajaran di pedagogik ya, bukan ya. Tapi sekarang kan anak-anak yang teman-teman ini kan tidak mendapatkan pedagogik. Kalau mungkin di perguruan tinggi S1 itu belum seperti pedagogik yang waktu kita SPG. Benar-benar kejiwaan guru ya. Jadi seorang guru itu harus bagaimana? Itu unggah-ungguh itu semuanya ada di pedagogik itu. Dan ini monggo kita pelajari bersama Bapak Ibu guru ya. Jadi apa-apa yang kurang pada diri kita ya, kita nanti belajar bersama-sama apa kekurangan kita. Sebagai seorang guru harus profesional tadi, disiplin dan sebagainya. Monggo kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama saling meningkatkan ya, tadi peningkatan mutu kita itu di mata masyarakat tidak akan jatuh. Nanti Bapak Ibu ya, terima kasih bukan nih untuk tanggapannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tolong dicatat tadi, jadi nanti bisa kedepannya seperti apa kita bersama-sama kita benahi bersama. Nanti ya, atau mungkin ada lagi tanggapan lagi, monggo biar tidak satu. Siapa lagi monggo? Bu Dwi, monggo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Untuk indikator peningkatan mutu guru dan teknik yang bisa kita lakukan, yang kedua adalah memastikan sosialisasi dan implementasi program merata di semua kelas. Nah, dengan ini kita bisa melakukan dengan cara yang pertama, pemetaan dan analisis kebutuhan dengan cara identifikasi jumlah kelas dan tingkatannya, dan yang kedua adalah analisis beban kerja. Yang ketiga, identifikasi sumber daya tim dan tim yang tersedia. Jadi dengan pemetaan dan analisis kebutuhan ini nanti setiap guru bisa mengidentifikasi jumlah kelasnya dan tingkatannya. Kita bisa jumlah muridnya berapa, kemudian apa itu tingkatannya. Setiap anak itu kan memiliki tingkatan mulai dari kemampuan, kemudian sosial ekonominya, dan sampai dengan karakternya nanti bisa kita kita petakan ya. Kemudian yang kedua dengan pembentukan tim yang terstruktur dengan cara pembagian tugas yang jelas, penunjukan koordinator tingkat atau fase, dan yang ketiga strategi penugasan yang merata. Demikian tulis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, semakin panas ya ini ya diskusi kita ya Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ini. Ya, jadi masukan-masukan ini monggo kita bersama-sama masukan yang baik dari Bu Dwi ya. Kita bersama-sama ya kita lakukan ya Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit kita ada perubahan sehingga nanti apa yang ada di diri kita akan semakin lebih baik. Ngaten nggih? Untuk mungkin tanggapan satu lagi, saya minta satu lagi sehingga nanti biar hasilnya itu lebih baik. Monggo, kira-kira siapa? Oh, Pak Catur. Monggo Pak Catur. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk
meningkatkan program kebijakan satuan pendidikan. Misalnya dapat dilakukan dengan menguatkan koordinasi antara pimpinan, guru, dan tenaga pendidikan. Contoh yang bisa dilakukan yaitu satu, misalnya dengan melaksanakan rapat koordinasi rutin, yaitu dengan mengadakan rapat rutin, mungkin bisa mingguan atau bulanan, yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik, dengan tujuan untuk membahas kegiatan sekolah, evaluasi, dan rencana ke depan. Yang kedua, yaitu dengan misalnya membentuk grup komunikasi internal, membuat grup WhatsApp atau yang lainnya khusus untuk koordinasi cepat antar semua elemen sekolah agar informasi tersampaikan merata dan efisien. Yang berikutnya mungkin dengan membentuk tim kerja lintas fungsi, yaitu membentuk tim kerja yang terdiri dari guru dan tenaga pendidik untuk proyek tertentu. Misalnya pelaksanaan ujian, penerimaan siswa baru, atau program literasi sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tutur. Bapak Ibu Guru, bagaimana? Sudah jelas apa belum? Jadi tadi sudah ada 3 tanggapan teman-teman terkait dengan peningkatan mutu pendidikan pada guru dan tenaga pendidik. Jadi mudah-mudahan dengan masukan dan tanggapan penjenengan ini nanti kedepannya akan menjadi mutu kita akan lebih baik lagi. Ya, ngaten nggih, Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada satu lagi Bapak Ibu, analisis hasil refleksi rapor pendidikan di SDN Campurjo 2 ini, yaitu masalah kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah ini, kalau tadi pertama proporsi pembelajaran peningkatan mutu gurunya, terus kedua program kebijakan satuan pendidikan, yang ketiga itu masalah kualitas pendidikan. Kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran di SDN Campurjo 2 pada rapor pendidikan tahun 2025 ini ada capaiannya sedang Bapak Ibu, yang mana nilainya juga menurun. Jadi kategorinya itu sedang, nilainya menurun dibanding 2024. Nah ini berarti kan perlu kita prioritaskan, yang harus kita perbaiki, kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Yang mana kualitas pembelajaran berkurang mungkin disebabkan karena metode pembelajaran belum sepenuhnya merdeka dan partisipasi. Kalau belum sepenuhnya merdeka berarti masih dijajah, masih menggunakan apa itu, kalau lagu lamanya aku masih seperti yang dulu. Nah ini Bapak Ibu monggo dengan nilai yang masih sedang ini untuk kualitas pembelajaran, kami mohon juga tanggapannya pada Bapak Ibu Guru. Kira-kira solusinya apa ya untuk kita kedepannya itu proses pembelajarannya nanti kualitasnya bisa lebih baik. Monggo mungkin ada masukan, Bu Endang, monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang tindak lanjut dan solusi peningkatan mutu, semuanya tentang peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik. Salah satunya adalah tentang kualitas pembelajaran yang belum sepenuhnya merdeka. Ini menurut saya ya, itu dengan cara mendorong penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan PBL atau Problem Based Learning. Nah ini salah satunya guru dapat menyediakan materi yang lebih sederhana atau membagi siswa dalam kelompok belajar serta menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Di sini pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu adalah
pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Jadi maksud pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, misalnya seperti tingkat kesiapan, kemudian minat dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Contohnya lagi dalam problem based learning itu kita dapat mengajak siswa itu menyampaikan ide dan membuat rencana bisnis untuk memecahkan masalah di masyarakat. Jadi kita memberi kesempatan siswa itu untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu yang dapat saya sampaikan, jadi terima kasih. Terima kasih. Diberi aplaus dulu Bapak Ibu. Banyak tangan. Terima kasih luar biasa Bunda, guru penggerak ya. Ini mudah-mudahan bisa menggerakkan dan teman-teman tergerak ya. Ini Bapak Ibu luar biasa untuk tanggapannya, untuk kualitas pembelajaran kita ya, yang mana mendorong penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan PBL. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi, monggo. Pak Majid, ya monggo Pak Majid, Pak Guru Agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tindak lanjut dan sosialis peningkatan mutu untuk indikator peningkatan mutu guru dan teknik terkait dengan menggunakan hasil asesmen formatif sebagai dasar perbaikan. Ini perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah identifikasi pemahaman siswa. Terkait dengan identifikasi pemahaman siswa, ini hasil formatif seperti pertanyaan sederhana. Jadi mungkin anak bisa untuk menjawab, ini terkait pertanyaan yang sekiranya anak itu bisa menjawab. Terus yang kedua adalah berikan umpan balik konstruktif. Umpan balik konstruktif harus jelas, spesifik dan memberikan arahan untuk perbaikan, bukan hanya untuk menunjukkan kesalahan. Jadi anak kita dorong supaya memperbaiki diri dari apa yang kekurangan itu. Terus yang ketiga adalah analisis data. Jadi guru menganalisis hasil asesmen untuk mengidentifikasi pola-pola kesulitan umum. Jadi anak mengalami kesulitan pembelajaran, ini perlu kita identifikasikan. Jadi analisis inilah yang perlu kita perbaiki dan kita ketahui dan untuk melangkah ke depannya. Untuk yang selanjutnya kesesuaian pembelajaran. Jadi berdasarkan analisis guru dapat menyesuaikan metode pengajaran yang sekiranya anak itu bisa untuk memahami pemahaman dalam hal pembelajaran. Terus yang kelima adalah perbaikan. Guru melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya, misalnya dengan merevisi materi penggunaan media pembelajaran. Di metode pembelajaran, kalau kita tidak bisa gunakan metode ini, kita gunakan metode yang lain sehingga anak itu bisa memahami. Untuk selanjutnya ada refleksi. Ini refleksi guru dan bisa melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, hasil formatif tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid, luar biasa Bapak Ibu, ini tanggapannya. Jadi jawaban siswa itu kalau salah langsung jangan ditegur salah ya Bapak Ibu. Jadi semuanya kita hargai. Jawaban walaupun salah. Kalau dulu ingat saya waktu kecil itu salah dulu, itu mematikan karakter anak. Jadi terus anak itu tidak ada semangat untuk belajar. Ayo dinas seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada anak yang jawaban salah, kita tidak langsung disalahkan. Kita bagaimana benarnya seperti ini. Jadi anak itu tidak merasa jawabannya itu salah, itu ya, tapi kita memberikan solusi ini benarnya seperti ini. Itu Bapak Ibu, monggo nanti kita bersama-sama akan lebih baik
ya untuk kualitas pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya mungkin ada satu lagi, jadi biar sama setiap satu tanggapan ditanggapi oleh satu indikator ada 3 tanggapan, mungkin ada lagi satu kali lagi, monggo Bu Rizka, ya monggo Bu Rizka. Terima kasih atas waktunya Bu Lilis. Mungkin solusi peningkatan mutu pada indikator kualitas pembelajaran, solusi yang bisa saya sampaikan mungkin sama seperti Bu Ina tadi sedikit banyak ya, melibatkan karena kualitas pembelajaran itu di tahun 2020 sedang tetapi menurun berdasarkan analisisnya itu karena metode pembelajaran yang belum sepenuhnya merdeka dan partisipatif, maka solusinya yang bisa saya berikan adalah misalnya dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan cara yang pertama, dengan metode yang paling mendasar yaitu dengan diskusi kelompok, yaitu fungsinya untuk menciptakan interaksi antar siswa sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih hidup. Dan yang kedua bisa dengan, karena sekarang ini perkembangan zaman itu semuanya serba IT, jadi bisa dengan menggunakan aplikasi atau website yang memungkinkan interaksi saat pembelajaran itu bisa berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizka, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan mutu kok pakai mungkin alat peraganya atau cara mengajarnya itu masih seperti yang dulu. Dan ini dengan cara mungkin diskusi kelompok atau mungkin dengan penjadinya membuat apa ya, model-model pembelajaran yang beragam, yang kira-kira anak-anak itu aktif Bapak Ibu ya. Beda kalau kita mengajar dengan monoton seperti itu, anak akan bosan. Monggo kita bersama-sama kita benahi dari sekarang, mungkin apa ya anak-anak kok ini apa itu kok diajar kok kurang bersemangat. Nah ini adalah tugas kita semuanya. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang tadi ditanggapi oleh Bapak Ibu semuanya untuk kualitas pembelajaran kita nanti akan kedepannya akan menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, ini adalah nilai daripada indikator di rapor pendidikan yang mana kita masih kurang, sehingga dengan diskusi ini nanti kedepannya akan menjadi lebih baik untuk SDN Campurjo 2. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk diskusi pada siang hari ini, yang mana refleksi bukan sekedar menilai tetapi mengembangkan. Pengelolaan kurikulum yang reflektif akan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dan mari jadikan refleksi sebagai budaya dalam pengelolaan satuan pendidikan. Mudah-mudahan di kegiatan yang sangat bermakna pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, yang mana khususnya yang secara luas mudah-mudahan bermanfaat untuk satuan pendidikan kita, yaitu SDN Campurjo 2 yang menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, saya kira untuk diskusi hari ini semuanya sudah setuju ya, sudah paham ya. Terima kasih, mari kita tutup untuk kegiatan ini, pemaparan saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah aktif untuk kegiatan ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah, dan terima kasih Bapak Ibu guru telah melakukan diskusi dan tanya jawab dengan baik. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan meningkatkan mutu pembelajaran di SDN Campurjo 2. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita telah melaksanakan praktek kinerja kepala sekolah dengan kesimpulan pengelolaan
kurikulum yang efektif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu ya. Jadi acara demi acara pada siang hari ini sudah kita lalui. Acara yang ketiga adalah penutup. Mari Bapak Ibu, acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya di sini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.